Anda kembali di IDX Opening Bell, masih bersama dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas Pak Surya. Anda tadi mengatakan bahwa sektor perbankan sendiri di Indonesia sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Ada rekomendasi dari sektor perbankan yang bisa dicermati para investor hari ini, Pak Surya? Ya, kalau dilihat sih memang perbankan ini kan polanya jadi ada dua macam ya. Jadi kalau investor-investor yang lebih tua gitu ya, kebanyakan itu kan atau institusi itu kan memilih kan saham perbankan yang asetnya besar gitu ya, seperti for big bank gitu ya. Tapi kalau yang lebih muda, yang milenial itu mungkin lebih suka yang digital gitu ya. Itu data yang saya dapatkan dari KSEI ya. Jadi itu memang pola investasi yang berbeda ya. Nah kalau kita bilang misalnya saham-saham perbankan yang big banks itu kan sekarang itu sebetulnya valuasinya kalau dibanding historis itu sudah cukup rendah ya, terutama kayak BNI itu di bawah book value, atau mungkin bank nomor 5 misalnya BTN itu juga di bawah book value-nya dia gitu ya. Itu cukup menarik ya, termasuk bank-bank besar yang valuasi biasanya lebih premium seperti BCA dan BRI juga kelihatannya kan sekarang ini kan belum bergerak kemana-mana ya. Jadi itu sebetulnya juga menjadi peluang karena indeks kalau kita perkirakan kan akhir tahun ini kan akan meningkat sampai 6.500 ya, dan itu akan baru bisa terjadi kalau misalnya saham-saham perbankan ini ikutan naik kan. Jadi itu memang yang perlu kita kita perhatikan ya, pergerakan saham itu ke arahnya kemana gitu ya, karena asing-asing ini biasa kalau begitu masuknya udah signifikan biasanya yang pertama dituju biasanya kan kedua bank besar itu ya, BCA dan BRI gitu ya. Jadi itu memang cukup menarik ya. Tapi memang kalau data si perbankan sendiri secara keseluruhan di bulan Maret itu kan masih terjadi kontraksi ya kreditnya ya. Jadi di kredit itu masih turun 3,7% ya. Jadi itu memang hal yang secara industri terjadi. Tapi untuk beberapa bank besar itu memang pertumbuhan kreditnya masih positif lah dapat dibilang ya dibandingkan industri ya. Itu memang ada ketimpangan di situ gitu. Untuk top value pada pagi hari kan juga BBRI masuk ke 2 teratas tuh Pak Surya. Apakah memang masih layak untuk dikoleksi hari ini? Menarik sebetulnya karena BRI ini cuman kan ada cerita mengenai akuisisi Pegadaian dan PNM yang sampai sekarang prosesnya itu kan masih belum skemanya itu belum jelas kan. Jadi agak lama juga orang nunggu kan. Padahal di satu sisi kan saham Bank Syariah Indonesia itu kan sekarang udah konsolidasi ke Bank Mandiri ya. Jadi ada kemungkinan orang kan bertanya-tanya gitu, ini kan asetnya itu ada yang dikonsolidasi ke Mandiri, berarti kan kemungkinan asetnya bisa kesusul gitu sama Mandiri ya. Selama ini kan BRI dikenal sebagai bank dengan aset terbesar kan. Nah selain itu juga BRI itu kan belum mengeluarkan result dari post Q-nya. Itu yang membuat kenapa makanya harganya agak stagnan ya belakangan ini ya. Sedangkan bank lainnya udah merilis laporan keuangannya gitu. Oke, ini ada PGN yang kemarin baru saja merilis kinerja keuangan mereka yang ternyata positif. Dan kemudian ada perombakan juga di jajaran direksi. Apakah pergerakan Pegas saat ini cukup baik atau seperti apa saat ini Pak Surya pergerakannya? Kelihatannya sih ada perbaikan kinerja berarti kan? Ya. Karena selama ini kita berpikir kan ini banyak sekali yang tertekan kinerjanya selama tahun 2020. Nah, first Q-nya bagaimana? Nah, ini yang udah keluar, salah satunya Pegas kan ternyata kan cukup bagus ya. Harapannya kan memang di kuartal 2, 3, 4-nya itu tetap bisa mempertahankan kinerjanya. Jadi jangan cuma Q1-nya aja bagus gitu kan. Q1 kan kalau dibilang kan tahun lalu kan sebetulnya belum ada efek kan dari Covid ya. Kalau misalnya mereka bisa tumbuh laba bersihnya itu kan berarti kan oke gitu ya kondisinya saat ini. Baik, artinya masih bisa dicermati untuk hari ini Pak Surya untuk Pegas sendiri? Ya. Baik, sebenarnya untuk jelang Lebaran tadi sempat juga Anda mengatakan bahwa sepertinya investor dan masyarakat tuh kebanyakan nggak kemana-mana. Tapi fakta yang ada itu tahun lalu meskipun lebih banyak di rumah pada saat Lebaran, tapi ternyata konsumsi naik Pak. Nah dari sektor konsumsi sendiri ada yang menarik nggak jelang Lebaran ini? Kalau konsumsi sih sebenarnya first Q saya lihat nggak terlalu istimewa malah ya, nggak terlalu istimewa gitu. Jadi beberapa misalnya Unilever atau misalnya yang lain-lain itu saya lihat kecenderungannya nggak terlalu, mungkin karena tahun lalu juga mungkin nggak terlalu efek ya, nggak terlalu efek kan. Jadi memang itu tidak terlalu ini. Cuman yang saya menarik sebetulnya konsumsinya bukan di konsumsi yang dalam bentuk itu ya, tapi lebih pada retail, misalnya konsumsi membeli pakaian, itu tuh saya lihat retail ramai sekali ya sekarang ya. Mal-mal itu sangat ramai gitu. Seperti udah kondisi normal, nggak ada Covid gitu. Tanah Abangnya kalau kita berita kan ramai sekali gitu ya. Jadi kemungkinan sih yang mendapatkan sentimen positif khususnya retail malah ya.
retail baik pun seperti Ramayana atau MAPI gitu itu mestinya kan positif ya. Dan selain itu juga mungkin konsumsi yang bentuknya seperti poultry, mungkin ayam kan, ayam kinerjanya di Q1 saya lihat bagus banget ya. Jadi itu mungkin yang tahun lalu agak tertekan banyak, tahun ini tuh kelihatannya ada turnaround story juga di situ ya. Udah mulai terlihat di Q1 sih. Kalau retail Q1 belum terlalu bagus, tapi Q2 saya perkirakan sih akan bagus ya dengan adanya Lebaran ini ya. Baik. Nah, rekomendasi Anda untuk sektor lainnya Pak Surya, setidaknya bagi para trader hari ini apa saja Pak Surya? Ya, hari ini sih saya lihat komoditas mungkin ya, beberapa komoditas kan harganya naik cukup bagus juga ya. Setelah tertekan beberapa saat terakhir kan, ini mulai ada peningkatan lagi. Dan yang menarik sebetulnya ada satu catatan saya buat CPO ya. CPO tuh naiknya kenceng banget, 4% lebih. Dan ini sebetulnya kenaikan ini tuh masih tertinggal jauh dibandingkan kenaikan pesaingnya ya, soybean dan lain-lain tuh selisihnya dengan CPO tuh sekarang udah mencapai 5 tahun terakhir tertinggi gitu ya, lebar selisih dari harganya. Jadi tapi kalau kita lihat harga-harga sahamnya itu kan ketinggalan banget gitu ya, karena mungkin ada masalah ESG mungkin ya, investor Eropa mungkin nggak mau masuk, tapi sebetulnya kinerjanya itu tahun ini bakalan bagus gitu. Jadi ketinggalan dibandingkan peningkatan harganya gitu ya. Itu menarik sih, perlu kita cermati juga ya sebagai investor lokal gitu ya. Ya. Baik, ada juga dari komoditas yang bisa dicermati oleh para investor. Terima kasih Pak Samuel sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma.